Oke, kita akan lanjut dengan kitab Yunus. Kita akan bahas di episode kali ini, apakah Yunus itu kisah nyata atau hanya metafora. Untuk itu kita perlu melihat kepenulisan dari kitab Yunus ini. Memang tidak dituliskan siapa yang menuliskannya. Tidak ada yang tahu, teks tidak mengatakan demikian. Memang secara tradisional demikian. Namun diatribusikan kepada Nabi Yunus sebagai penulisnya. Ya, walaupun sebagian daripada para ahli mengatakan meskipun tokoh utamanya Yunus, belum tentu Yunus yang menulisnya. Nah, masalah kepenulisan, sebagian besar para sarjana, teolog ataupun scholars itu mengatakan bahwa kitab Yunus ditulis pada masa pasca pembuangan. Ini setelah pembuangan Yehuda ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi beberapa tahun setelah Yunus yang ada dalam sejarah, Yunus historis hidup. Meskipun buktinya tidak mutlak, namun ada beberapa kata yang tampaknya berasal dari bahasa Aram periode terakhir. Dan sepertinya karakter Yunus ini tertulis berinteraksi dengan mazmur-mazmur tertentu serta bagian-bagian dari kitab Yeremia dan Yoel. Yang kita tahu bahwa ini kebanyakan ditulis di tahun 190 sebelum Masehi. Karena dirujuk oleh kitab Sirah yang digubah tahun 190 sebelum Masehi. Maka mengingat semua bukti ini, dipercayai Yunus kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi, menjadikannya sebagai salah satu kitab termuda di Alkitab Ibrani. Namun, pandangan tradisional yang mengatakan bahwa sesuai dengan Yesus historis hidup di tahun 800 sampai 750 Masehi atau abad ke-8, maka para tradisional mengatakan kitab ini ditulis oleh Nabi Yunus itu sendiri tahun 800 sampai 750 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita mau bicara nih, peristiwa ini peristiwa sejarah atau bukan? Apakah Yunus benar-benar terjadi atau sesuatu yang berbeda yang sedang ingin disampaikannya? Ada dua pandangan. Yang pertama adalah bahwa kitab Yunus ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang nyata, meyakini seluruh peristiwa terjadi secara literal biologis dan geografis yang berpegang pada referensi Yesus dalam perjanjian baru mengenai tanda Yunus. Jadi karena Yesus mengatakannya, maka dikatakan peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para sarjana yang lain mengatakan bahwa ini adalah metafora, parabel didaktis atau parabel untuk mengajar, sebuah satir. Terutama kalau melihat ini dari gaya bahasa sastranya. Sebuah karya sastra yang profetis, satir, jenius yang dipenuhi oleh elemen hiperbola. Ada kata gadol atau besar yang luar biasa. Ada puasa massal hingga ternak pun memakai kain kabung. Jadi
sepertinya bukti-bukti ini membuat para ahli mengatakan ini adalah sebuah metafora. Strukturnya sendiri sangat-sangat rapi untuk dikatakan sebagai catatan akurat sebuah sejarah. Itu kalau kita pengen melihat apakah ini cerita sebenarnya atau sekedar cerita satir. Apapun pendapat Anda memilih di antara dua ini, pesan yang disampaikan tetap selalu penting. Nah, kitab Yunus ini pun adalah sesuatu yang paradoks. Jadi kalau diceritakan di situ, Yunus ini nabi historis yang bernubuat tentang kabar baik, perluasan wilayah Israel, yang pesannya bahkan bertentangan dengan nabi sejamannya. Penulis menggunakan figur historis ini yang di dunia nyata tampaknya sama sekali tidak peduli dengan ancaman bangsa Asyur dan mengubahnya ke dalam cerita menjadi sosok nabi yang justru sepenuhnya terobsesi dengan bangsa Asyur. Penulis memakai cetak biru tokoh sejarah ini untuk memberikan ekspektasi dari para pembacanya. Jadi ini Yunus juga dari antara para nabi juga berbeda dan unik, sebab Yunus memberitakan kabar baik kepada orang Asyur supaya bertobat. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang memberitakan Israel atau Yehuda supaya bertobat. Dan juga Yunus ini juga berbeda dengan nabi yang lainnya. Kalau nabi lainnya diperintahkan siap, nah Yunus justru malah lari. So, memandang pandangan-pandangan ini dan melihat bahwa dari perspektif Rasul Paulus tentang ilham atau inspirasi Roh Kudus, maka ada pendapat bahwa Alkitab yang manusiawi itu sekaligus ilahi. Seperti Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia, Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan oleh bahasa dan budaya dan genre sastra manusia kuno. Ketika Allah rela turun memakai metode sastra kuno, parabel, satir, hiperbola untuk menyatakan dirinya. Menurut saya, otoritas Alkitab tidak berkurang sedikit pun, baik kalau dia disebut sebagai catatan sejarah empiris ataupun sebuah parabel didaktis yang diilhami oleh Roh Kudus. Pendapat saya, nilai dari kitab Yunus tidak bergantung kepada historisitasnya, melainkan pada pesan yang disampaikan melalui narasi relasi yang terkadang lucu dan menjengkelkan ini. Dan mengambil pembacaan yang paling supranatural bukanlah satu-satunya tolok ukur kesetiaan iman, namun menghormati jenis sastra yang sengaja dipilih oleh penulis kuno untuk menyampaikan isi hati Allah justru merupakan bentuk pembacaan Alkitab yang paling cermat. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Mau terus berdebat, ini Yunus diberikan benar terjadi atau sebuah metafora, berdebat di situ aja, atau bergerak melampaui itu dan belajar cari tahu apa yang sesungguhnya ingin Tuhan sampaikan lewat tulisan yang kita sebut kitab Nabi Yunus ini. Itu dulu dari saya. Gimana pendapat?